2025 baru berjalan setengah tahun, tapi puluhan ribu pekerja di Indonesia sudah kehilangan pekerjaan. Dari buruh pabrik, pegawai restoran cepat saji, sampai karyawan kantor, semua terdampak. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dan bagaimana kamu bisa menyelamatkan keuanganmu di tengah badai PHK ini? Simak video ini sampai selesai. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, 24.000 orang sudah terkena PHK sejak Januari. Data dari Apindo bahkan menyebutkan angkanya bisa tembus 70.000 pekerja hingga akhir tahun. Gelombang ini terjadi lintas sektor, industri tekstil, elektronik, F&B, bahkan startup teknologi. Beberapa nama besar yang melakukan PHK massal diantaranya Sretex Group, 11.000 lebih karyawan terdampak, Yamaha Music Indonesia, 1.100 karyawan, PT Victory Cingluh, 2.000 orang. Bahkan KFC Indonesia pun tak luput dari pemangkasan tenaga kerja. Banyak dari mereka gulung tikar, merelokasi produksi, atau mengencangkan ikat pinggang karena lesunya pasar. Tahun 2025 diprediksi menjadi periode yang penuh tantangan bagi dunia kerja di Indonesia. Isu gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran mulai ramai diperbincangkan, menimbulkan kecemasan dan tanda tanya bagi banyak pekerja di seluruh negeri. Ketidakpastian ekonomi global, ketegangan geopolitik, serta percepatan adopsi teknologi dan otomatisasi memperkuat kekhawatiran tersebut. Ketika perubahan struktural di dunia industri semakin cepat, mayoritas pekerja pun mulai bertanya-tanya, bagaimana jika seluruh sumber pendapatan tiba-tiba berhenti? Apa yang bisa dilakukan agar tidak terperosok ke jurang ketidakpastian ini? Pertama-tama, penting untuk memahami apa yang melatar belakangi potensi gelombang PHK 2025. Banyak perusahaan harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru, terutama artificial intelligence dan otomatisasi yang menggantikan sejumlah besar tugas-tugas rutin. Sementara itu, persaingan global menuntut efisiensi biaya produksi, sehingga perusahaan harus menyesuaikan struktur organisasinya. Situasi geopolitik yang berubah-ubah, inflasi, dan perlambatan ekonomi di beberapa negara besar juga menjadi pemicu penyesuaian tenaga kerja di Indonesia. Saat dunia bergerak semakin cepat, organisasi memilih bertahan hidup dengan memangkas tenaga kerja dan mengutamakan kompetensi digital. Namun, di tengah ketidakpastian, sesungguhnya banyak yang masih bisa dilakukan. Situasi demikian menuntut semua orang untuk lebih proaktif dalam mempersiapkan masa depan. Langkah-langkah antisipasi bukan sekadar pilihan, tapi sebuah keharusan. Langkah pertama yang bisa segera dilakukan adalah mengembangkan keahlian baru, atau dalam istilah sekarang, upskilling dan reskilling. Jika selama bertahun-tahun seseorang merasa nyaman menjalankan tugas-tugas yang itu-itu saja, inilah saatnya untuk beradaptasi dengan kebutuhan industri yang berubah. Carilah pelatihan daring tentang keahlian yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Analisis data, penggunaan berbagai perangkat lunak, manajemen proyek, pemasaran digital, desain grafis, hingga komunikasi lintas budaya. Dengan menguasai keahlian baru, peluang untuk dipertahankan atau bahkan direkrut oleh perusahaan lain bisa menjadi lebih besar. Selain menambah daya tawar di dunia kerja, pengembangan keahlian ini juga membuka peluang menjalani pekerjaan baru, bahkan karir di bidang yang sebelumnya tidak terpikirkan. Selain meningkatkan kemampuan diri, bangunlah jejaring profesional yang kuat. Koneksi bukan hanya soal mengenal orang sebanyak-banyaknya, melainkan mampu membangun hubungan baik dan saling mendukung di lingkungan profesional. Hadiri seminar online, ikuti grup diskusi di media sosial, jalin komunikasi dengan alumni atau rekan kerja lama, dan jangan ragu membangun personal branding di platform profesional seperti LinkedIn. Dengan jejaring yang kuat, kita tidak hanya lebih cepat mendapat informasi lowongan pekerjaan, namun juga lebih mudah mendapatkan rekomendasi, peluang bisnis, atau kolaborasi dalam proyek-proyek baru. Langkah berikutnya yang tidak kalah penting, mulai rencanakan keuangan dengan cermat. Jika ancaman PHK mengintai, stabilitas keuangan pribadi adalah fondasi utama untuk bertahan. Mulailah dengan evaluasi pengeluaran, bedakan kebutuhan pokok dan keinginan,
lalu alokasikan sebagian penghasilan untuk dana darurat. Dana darurat idealnya setara dengan 3 hingga 6 bulan biaya hidup. Jika saat ini belum memiliki dana cadangan, prioritaskan mengumpulkannya sesegera mungkin. Pikirkan pula untuk mulai berinvestasi, meski dalam skala kecil, guna mengembangkan kekayaan secara jangka panjang. Dengan demikian, jika situasi mendadak tidak menentu, kehidupan keluarga tetap bisa berjalan relatif stabil. Di tengah perubahan besar seperti potensi PHK massal, sangat penting untuk menjaga kesehatan mental. Ketidakpastian bisa menimbulkan stres, kecemasan, dan rasa tidak berdaya. Jangan ragu mencari dukungan emosional dari sahabat, keluarga, atau bahkan profesional jika diperlukan. Luangkan waktu untuk beristirahat, berolahraga ringan, atau menjalankan hobi. Selalu ingat, kesehatan mental dan fisik adalah modal utama untuk menghadapi perubahan dan mengambil keputusan terbaik. Selain mempersiapkan kemampuan diri untuk terus relevan di dunia kerja, jangan batasi diri hanya pada satu sumber pendapatan. Era sekarang menuntut kita berpikir kreatif dan berani mencoba peluang baru di luar pekerjaan utama. Dengan perkembangan digital, banyak keterampilan yang bisa dimonetisasi. Mulai dari membuat konten di media sosial, menawarkan keahlian sebagai freelancer, memulai usaha kecil-kecilan, menjual barang pre-loved, hingga menjadi konsultan atau mentor. Ragam peluang penghasilan tambahan sangat terbuka, bergantung pada inisiatif dan kemauan belajar. Semakin cepat memulainya, semakin siap menghadapi segala kemungkinan di depan. Penting juga untuk selalu peka terhadap tren industri. Jangan sampai tertinggal mengikuti arah perubahan pasar. Amati bidang-bidang apa yang tumbuh atau melejit di saat resesi. Misalnya sektor teknologi informasi, kesehatan, logistik, pendidikan berbasis daring, dan energi terbarukan. Ikuti berita-berita ekonomi dan lakukan riset ringan tentang perusahaan yang masih terus membuka lapangan kerja, bahkan di tengah situasi sulit. Dengan mengamati peta peluang, kita lebih mudah menyesuaikan diri maupun merencanakan langkah berikutnya. Disadari atau tidak, PHK bisa terjadi kepada siapa saja, tanpa memandang jabatan, lama kerja, atau prestasi. Namun, PHK bukanlah akhir dari segalanya. Justru, dalam banyak kasus, inilah momentum untuk menata ulang hidup, mendefinisikan ulang tujuan, dan menemukan makna baru dalam berkarir. Banyak orang membuktikan kehilangan pekerjaan justru jadi pintu untuk menemukan passion, memulai usaha sendiri, atau bahkan mengejar profesi yang selama ini diidam-idamkan tapi belum sempat dilakukan. Jika situasi PHK memang harus dihadapi, jangan ragu memanfaatkan segala fasilitas dan bantuan yang tersedia. Pemerintah, lembaga sosial, serta banyak marketplace kerja biasanya menyediakan pelatihan gratis, konsultasi karir, hingga informasi terkait jaminan sosial. Manfaatkan waktu luang untuk mengasah keterampilan baru, memperbaiki resume, dan meningkatkan profil di platform kerja daring. Terkadang, perubahan besar menuntut kita untuk keluar dari zona nyaman dan belajar menerima tantangan baru dengan kepala tegak. Satu hal lagi yang tidak kalah penting, terus pelihara sikap positif serta keyakinan bahwa setiap perubahan membawa peluang. Dunia terus bergerak dan waktu tidak menunggu siapapun. Ada kalanya pilihan yang menawarkan keamanan perlahan memudar, namun di saat bersamaan, banyak jalan baru terbuka lebar bagi yang siap melangkah. Seringkali, keberanian menerima perubahan dan mau mencoba hal baru adalah kunci bagi mereka yang kelak bertahan dan berkembang dalam situasi sulit. Jadi, dalam menghadapi ancaman gelombang PHK besar-besaran di 2025, jangan biarkan rasa takut membelenggu langkah. Persiapkan diri dengan keahlian baru, jaga hubungan profesional, rencanakan keuangan pribadi, eksplorasi peluang penghasilan tambahan, dan jaga kesehatan mental. Yang terpenting, lihatlah perubahan ini bukan sebagai akhir, melainkan awal dari petualangan baru dalam perjalanan karir dan kehidupan. Tantangan memang nyata, tapi dengan persiapan dan sikap yang tepat, masa depan selalu punya banyak peluang bagi mereka yang tidak berhenti belajar dan mau beradaptasi. Apapun yang terjadi, selalu ingat,
masa depan ada di tangan kita sendiri. Siapkan diri sekarang dan pastikan Anda menjadi bagian dari mereka yang siap memenangkan peluang di era baru dunia kerja.